saya nggak mau nih masyarakat semakin digiring opininya. MR, ingat ini, ketika kamu ketemu saya ataupun dengan Bang Awai, saya akan tunjukkan bukti itu di hadapan kamu dan saya akan tayangkan di publik bahwasanya itu adalah pernyataan kamu sendiri, menipu dan juga cabul. Suatu saat ada momen di mana dia ngechat saya dan bilang sertifikat itu dapat dari si M. Dan dia beli atau gimana tuh sertifikatnya? Ya belilah. Kalau bicara kebal, kenapa harus dihubungkan dengan debus? Padahal fenomena kebal sendiri ini belum tentu debus. Cek monitor. Ya, monitor. Ya. Iya bos, halo. Saya di sini mau melaporkan bos. Agen rahasia untuk membongkar kasus besar yang selama ini kita sudah eksekusi bos. Bagus. Ya, berarti agen rahasianya sudah ditemukan. Dan kemungkinan barang buktinya sudah ada. Sudah bos, semua bukti sudah lengkap. Ya udah kalau gitu, siap langsung. Datang aja kemari. Baik bos, laksanakan. Siap. Bos, ini di... Bosnya ada di sini, iya bos betul. itu, ya. Oke. Ini siapa? Ini siapa? Ini agen rahasianya, bos. Oh, agen rahasianya. Silakan duduk, Pak. Maaf ya, Pak. Silakan Ya. duduk. Silakan. Boleh buka nggak? Buka aja, bos. Hai pemirsa, kembali lagi bersama saya tentunya Bobby Bollywood. Dan hari ini saya nggak sendiri, saya ditemani dengan Afri saya yang paling cantik. Syasha Monica. Dan dalam acara Rasi Show. Nah, Sasa, Iya, kita mau Bos. tanya dong. Apa, Bos Bos? mau tanya. Boleh, Tema hari Bos. ini apa, Sasa? Temanya nih, bos nih ya. Peperangan dunia perdukunan versus pesulap akan segera berakhir. Bener berakhir. Betul, bos. Nah, bos, hari ini kita kedatangan agen rahasianya di bos nih, yang akan membongkar kasus besar yang sedang mengguncang di tanah air ini, bos. Siapa dia, bos? Nah, langsung aja kita akan mengulik profil siapa lagi nih abang-abang. Kita nggak usah sebutin namanya ya. Dari yang pertama silakan. Beri tepuk tangan dulu dong. Abang silakan bang. Yang ini dulu nih bang. Oke, nama saya biasa dipanggil Bang Awai. Bang Awai. Bang Awai. Iya. Oke. Kesibukannya apa nih bang? Oke, jadi saat ini saya salah satu pemilik lembaga ya, lembaga kursus dan pelatihan. Nah, itu saya kasih nama Padepokan Kembang Nusantara. Terus saya juga pemilik Yayasan Persaudaraan Kembang dan saya ketua umumnya juga. Dan saat ini posisi saya itu di Asosiasi Hipnosis PKHI, Perkumpulan Komunitas Hipnosis Indonesia yang sudah bermitra dengan 3 kementerian, Kemenkes, Kemenaker, juga ya? dan Kemendikbud. Iya. Terus. Nah, tadi kan profil abang nih. Ya, di asosiasi sendiri saya sebagai Dewan Kehormatan Etik. Nah, tunggu dulu nih. Sekarang yang abang yang satu ini nih, siapa nih? Boleh dikenalkan dulu bang? Oke, saya Mbah Gareng. Mungkin buat teman-teman di dunia praktisi dan juga di media gak asing dengan saya. Saya itu adalah seorang praktisi dan juga banyak melihat sesuatu itu sebagai pengamat sosial dan juga dunia praktisi nih. Jadi dalam hal ini saya mengamati bahwasanya banyak hal-hal kejanggalan-kejanggalan terutama di dunia praktisi yang mungkin membuat isu-isu baru gitu ya. Isu baru. Nah, akhirnya mungkin saya di sini ingin meluruskan nih beberapa poin-poin, jangan sampai nanti hal ini terjadi sebuah penggiringan-penggiringan opini baru sehingga dapat memecah belah potensi-potensi yang ada sekarang. Oke, makasih nih abang ya. Bang, sebenarnya aku tanya nih tentang masalah hipnotis. Nah, hipnotis itu sebenarnya apa sih bang? Kalau buat saya pribadi, hipnotis itu justru satu keilmuan yang benar-benar ilmiah banget ya. Karena ini pasti bicaranya tentang seni komunikasi dan psikologi. Yang nggak seperti asumsi di luar sana yang katanya hipnotis itu terhubung sama fenomena mistis lah, goib lah, enggak.
Berarti itu tidak Itu seperti enggak ya, enggak goib ya, seperti bukan itu ya? bukan termasuk Enggak, goib. ilmiah banget, ilmiah banget. Ilmiah. Kalau nggak ilmiah ya nggak mungkin kita bermitra dengan kementerian terkait gitu kan. Oh gitu. Apalagi sekarang itu sampai untuk hipnosis ya, itu bisa disertifikasi sampai BNSP. Nah ini bener nggak nih Mbah Gareng sama Bang Awa ini ahli dalam hipnotis? Kalau di Gimana ya? kategori ahli dulu nih, kategori ahli dulu, kategori ahli. Kategori apa Ahli itu kan sebutan oleh orang lain kepada orang tersebut gitu ya. Oke. Jadi kalau kita sendiri nggak pernah mengakui hal itu. Berarti nggak selama ini nggak ini dong, bukan ahlinya dong. Karena gini, buat saya sendiri kan tadi saya bilang ya, seni komunikasi dan psikologi ya. Jadi komunikasi sendiri setiap tahun itu berubah loh polanya. Oke. Oh gitu, bisa Psikologi berubah-berubah. juga karakternya berubah, ya kan setiap tahunnya. Jadi kalau disebut ahli kesannya udah tamat gitu Udah loh. tamat ya. Iya kan? Bukan ahli kan banyak, ada yang profesional ahlinya, ahli-ahli kan iya. beda-beda. Tapi yang pastinya bisa dibilang kita bukan ahli tapi kita pelatih. pelatih. Pasti dalam pelatih apa nih Bang? Karena saya ngajar-ngajar kelas-kelas hipnotis gitu Oh berarti kan. abang juga pengajar dari kelas Saya memang, Hipnotis. saya memang pengajar, saya mengajar keilmuan ini dari tahun 98. 98. Berarti bisa dong ya bos ya kalau untuk menghipnotis? Oh pasti bisa, tapi tunggu dulu nih. Kita menanya ada berapa kelas sih biasanya? Kalau di tempat saya pribadi ya, tapi jangan bicara tempat lah, kita bicara dari acuan dari asosiasi aja ya. Itu ada 4 level sebenarnya. Itu level atau kelas sebenarnya? Kita sebutnya level karena level pertama itu certificate hipnosis. Jadi Pertama. orang itu bisa melakukan hipnotis. Level kedua certificate hipnoterapis, yang biasa disebut CHT. Nanti sertifikatnya titel non formalnya CHT. Itu untuk orang melakukan praktek hipnoterapi. Terus selanjutnya nanti level ketiganya itu ada master hipnotis. Hipnotis. MHT, ya. Terus nanti di akhir di level keempatnya itu ada yang namanya CI, Certificate Instructor, di mana orang ini udah kita nyatakan layak jadi pengajar hipnosis berikutnya. Oh gitu. Ada level-levelannya ya. Berarti ada Ya, levelnya. itu masih belum kelas-kelas internasionalnya. Jadi masih banyak lagi. Kelas ya. internasional, belum asesmen dari BNSP. Jadi emang lumayan panjang buat jadi yang tadi dibilang ahli itu. Berarti nggak gampang ya? Nah kalau gitu kita nggak bisa panjang lebar nih. Minta ini aja bos, kan si abang ini kan bisa hipnotis tuh. Nah kalau Langsung abang minta bisa pembuktian hipnotis, aja, Bos. saya mohon asprinya harus Kok dihipnotis. aku sih, Kenapa? Bos? Aku Kemarin aku loh, Masa aku aku loh. lagi jadi korban? Ini bener loh. Setuju nggak? Tapi bisa ya bang ya? Untuk Bisa. menghipnotis. Bisanya pakai apa bang? Tapi sebelum saya melakukan tes ya, saya mau kasih edukasi dulu sedikit. Edukasi. Ya. Selama ini orang pahamnya hipnotis itu perkara tidur dan menidurkan. Ya, Ya, makanya kan betul. ada yang buruk, ada yang jelek. Betul. Ya kan? Padahal hipnosis sendiri itu banyak banget cabang keilmuannya. Ada hipnoanestesi, forensik, medical hipnosis, ya kan. Nggak apa-apa dijelasin, Bang. Parenting, teaching, dentist yang buat sakit gigi, banyak lah. Bukan Kurang lebih yang saya tahu itu sekitar 20-an cabang keilmuan hipnosis. Oke. Jadi bukan cuma perkara menidurkan dan ditidurkan. Karena kok hipnotis tanpa tidur juga banyak yang biasa kita sebut waking hipnosis sama street hipnosis. Oh gitu. Berarti Kalau masih yang dalam di keadaan tayangan sadar? itu hipnostate, hipnopanggung, hiburan. Oh berarti kalau di panggung itu hanya untuk hiburan. Betul. Tapi kalau yang kita biasa duduk begini ini apa namanya? Ini termasuk panggung nggak? Terkadang kita main waking, terkadang kita main anestesi lah buat kesannya memunculkan efek kesaktian apa segala macam. Tapi ada kesaktiannya. Nggak ada, ini murni hipnosis. Ini murni? Hipnosis. Ada ini nggak apa ajimat-ajimat atau apa Nggak ada. dibaca-baca dulu? Nggak ada jimat, nggak ada mantra. Jadi Oh, nggak ada? beneran, jadi gimana caranya kita berkomunikasi dengan bawah sadarnya, ya kan? Karena oke, hipnotis itu seni komunikasi verbal lah gitu. Tapi bawah sadar itu lebih mengerti simbol, warna dan gerak tubuh dibanding kata-kata. Oh gitu. Berarti gerak tubuh gak usah pakai kata-kata. Kalau pesulap kan pakai kata-kata. Kalau abang pakai gerak tubuh. Gerak tubuh, simbol dan kata-kata. Makanya simbol-simbol ini sering dimunculin di dunia praktisi nih, khususnya paranormal. Ya udah kalau gitu aku pingin Dibuktikan aja langsung nih membuktikan. bos nih. Abang Boleh. membuktikan, boleh dong? Boleh, boleh. Ada nggak? Boleh, silakan. Boleh. Apa nih? Apa yang mau Mau- diambil? Nggak perlu apa-apa. Ini paling jarum aja. Jarum aja. Saya kebenaran Ah, bawa serius jarum. bawa jarum sendiri. Iya. Apa ada yang mau punya jarum yang agak gede?
Biar semangat beri tepuk tangan dulu dong semuanya dong. Jadi biasanya gini ya, kalau di Abang serius itu? Itu jarum loh. Iya, kalau kita saya kasih contoh seni budaya debus lah ya. Kalau mungkin dengan metode lama itu kan mereka harus puasa, ritual dan lain-lain gitu kan. Nah, di era sekarang anak mudanya nggak mungkin nih menjalankan tata laku yang seperti ini. Jadi saya coba kolaborasiin, sinergiin antara hipnosis dengan seni budaya supaya seni budaya ini tetap terjaga. Nah, biasanya kita ngelatih dari jarum yang paling kecil ya, sampai akhirnya nanti kita naikin ke peniti ke jarum kasur ke jari-jari sepeda. Itu ada doa-doanya atau pakai apa? Jimat-jimat biasanya? Nggak ada. Kita selalu mengatakan ke anak didik kita, kalahkan ketakutan di dirinya sendiri. Jadi ketakutan itu cuma ada di pikiran. Coba hilangkan rasa takutnya, maka keajaiban akan muncul. Kita jadi gitu. grogi, kita takut. Jadi Sekarang kita takut tanya nih sama pasti. abang nih. Bang, mau yang dihipnotis ini apa yang ini? Jujur. Dua-duanya sih enak. Jangan, nggak bisa dong. Nggak bisa, coba bang. Ya. Nah sekarang gini ya bang, kalau bisa si si Sasa bos aja. tuh. Oke, Lagi boleh, deh. boleh. Tepuk tangan dong. Duduk sini aja. Bang, tapi ini nggak sakit kan bener? Sasa gede banget jarumnya. Sasa. Oh, lo Gimana enggak ini? kecil Jadi ini. takut, Allah Akbar, gue paling takut. Jarum. Gede banget. Kecil ini. Gimana nih? Oke, Aduh, sorry ya. Ya Allah gimana nih? Boleh ngeliat ke sana Serius aja deh. tuh. Aku ngeliatnya kemana? Nah, ke sana aja. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allah Akbar, Allah Akbar. Bos, tar dulu jangan ditusuk, tar dulu. Oke. Aku ngeliatnya kemana Di nih? itu dong, di ituin Allahu dulu Akbar. dong. Gimana, Bang? Bos, Bebas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Ini, sayyidina Muhammad. sini. Ya Allah, Iya, Allahumma iya. sholli Nggak, ala di sini. sayyidina Ente. Muhammad. Sini. Tar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Ya ampun. Allahu Akbar. Dia doanya Allahu panjang Akbar. banget. dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dah. Sudah. Beri tepuk tangan dong. Ini serius loh. Coba deketin. Nggak Coba sakit, kan? dideketin kamera deh. Coba deketin. Sakit gak Sasa? Nggak sakit sama sekali. Aku mau merinding. Ya Allah Bos Akbar, ini nggak Sasa. sakit loh, bos. Padahal ini nusuk tuh. Aduh, ini nggak berarti sampai akhir acara nggak boleh dilepas dong. Lepasin dong. Kalau kayak gini aku ngeri ngeliat. Ya, nah jadi kalau udah berani yang kecil, nanti kita naikin gitu. Jarumnya gitu. jadi peniti atau jarum Yang lebih pentul. besar lagi Iya. jarumnya. Setelah yang lebih besar dia berani lagi, muncul keberaniannya, naikin jarum kasur. Nah, jarum kasur kan agak besar tuh. Nah nanti setelah jarum kasur baru kita mainkan untuk dia itu jari-jari sepeda atau jari-jari motor. Serius tuh bang? Iya. Dan ini manfaatnya apa maksud ditusuk seperti itu? Ada manfaatnya atau ada terapinya atau apa? Biasanya kita buat ngilangin kayak macam fobia-fobia jarum suntik, yang takut disuntik, apa segala macam. Jadi di sini kita bisa sinergiin makanya sama kalangan nakes. Kita mau tanya nih sama si Sasa gimana? Ada rasa sakit nggak? Ya awalnya sih aku takut bos, tapi nggak sakit kok. Ini bener nggak sakit. Serius? Serius nggak sakit sama sekali. Mau dibalikin lagi apa enggak Mau nih? dong, cabut lagi. Kita tanya mau dibalikin lagi apa enggak nih? Iya. Kayaknya nggak usah Lagi ya. dong. Sampai akhir acara Ah, ya. bos bener-bener nih. Serius Cabut lagi nih? dong bang. Enggak, biarin. Tahan dulu. Hari ini. Sumpah nih, tadinya aku nggak mau nih. Ini asli tuh jarum ya. Berarti nggak satu jarum aja dong. Misalkan ada satu jarum lagi atau Bisa 5. Bisa. lima Mau bisa. di Mau sini? dicoba lagi. Mau di sini. Nggak mau. Aduh. Si bos boleh Trauma. Nggak mau. Mau coba Terus dua kadang jarum? tuh kan kalau Nggak, yang nggak, debus itu kan di sini gitu Iya. kan. Tetap. Jadi tetap ada ilmunya lah ya, bukan trik gitu kayak yang dihebohin di luar gitu Berarti kan. ini bukan sulap dong. Ya bukan lah. Ini apa namanya? Sebenarnya kalau saya lebih cenderung semua keilmuan hipnosis itu teknik ya, Teknik perkara lah. teknik. Iya, karena ada di shock induksinya aja ada tekniknya, soft induksinya ada tekniknya gitu kan. Dalam menginduksi, terus dalam menginput sugesti, semua ada tekniknya. Oke, bener. Aku salut sama Bang Awa ini. Pokoknya kita beri tepuk tangan, Bang Awa. Ini baru, namanya bukan pesulap kan Bang? Bukan lah. Ini bukan terapi juga kan Bang? Ya ini terapi lah. Ini kan terapi. Ini bukan trik kan? Bukan Ini lah. apa namanya? Teknik. Teknik. Nah teknik satu kalau seandainya, ini kan udah teknik satu nih. Kalau dia yang dibikin teknik bisa nggak Bang Dua? Diapain? Di jarum Ditusuk strut dulu. Kenapa dia? Ntar dikiranya CS. Iya, nanti Nggak apa-apa justru kita mau lihat Bang. Justru hostnya kayaknya. Nggak Hostnya ada lah. ya. Hostnya. Ini nggak ada skenario. Bos ini boleh cabut dulu Cabut dulu, nggak? cabut dulu, cabut dulu dulu. banget, Iya. aku nggak mau lihat nih. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah.
Terasa ya, tarik ya. Oke. Ada kan dari lubangnya dikit. Tapi nggak berdarah ya bos ya? Itu yang disebut dengan luka tapi tak berdarah. Wah, terluka tapi tak berdarah. Udah. Udah. Nah pemirsa, settingan lagi, settingan Settingan lagi. lagi ya, Bos. Apa sih yang mau disetting? Langsung aja yuk, kita Ya. akan membuktikan kasus settingan Marcel dan Samsudin. Kita Iya. tanya, ini settingan apa enggak sih? Yuk, cus, silakan. Abang Awe atau? Saya ya mungkin. Iya, boleh. Oke, jadi di sini ini saya mengatakan bahwasanya beberapa kejadian yang mungkin saat ini viral dan menghebohkan publik gitu kan. Disinyalir ini ada unsur settingan ataupun drama karena dari beberapa fakta di lapangan yang mungkin kita kantongi juga beberapa buktinya gitu kan. Memang arahnya itu banyak hal yang settingan ya. Settingan itu kan tidak berbicara hanya tentang perseteruannya saja. Mulai dari orang yang melakukan juga gitu kan, itu juga masuk dalam ranah settingan. Contohnya mungkin beberapa hal yang disetting seperti sertifikasi dan juga sebagainya itu menurut saya adalah pembodohan publik ya, berskala nasional. Nah makanya ini kan akan menciptakan sebuah opini-opini baru di masyarakat, kemudian menimbulkan perpecah belahan gitu kan. Nah di sini juga makanya saya dengan Bang Awai berusaha untuk mengakhiri hal ini agar tidak terjadi benturan-benturan di kemudian hari. Karena kan seperti fakta yang kita lihat saat ini banyak sekali laporan-laporan yang masuk di kepolisian itu kan dikarenakan adalah ada beberapa kubu yang mungkin pro dan kontra. Nah makanya ini harus segera diakhiri. Begitu. Sekarang? Sekarang dari Bang Awai. Coba, Apa benar nih ini ada benar settingan atau enggak sih? settingan nggak sih sebenarnya? Jadi saya sendiri sampai kemarin berangkat ke Blitar tuh ya, itu sebelumnya kita udah komunikasi dengan ya kita sebut aja JA lah ya. Nah JA ini JA siapa bang? adalah Oknum. JA inisialnya Enggak, JA. maksudnya JA itu orang yang ketiga atau apa nih? Kan disinyalir dia adalah orang ketiga. Nah gitu dong, harus, Oke. kan orang nggak tahu bang. Disinyalir ya. Oke lanjut, Iya. silakan bang. Tambah Jadi panas kan? dia ngubungin saya dan memberitahukan bahwa dia mempunyai rekaman berdurasi 2 jam. Nah, jadi kalau Bang Awai mau nyusul ke Blitar, rekaman ini akan saya buka. Kata dia kan begitu. Jadi akhirnya saat itu saya sendiri harus ngebatalin kelas saya. Padahal saya ada jadwal kelas. Nah, akhirnya saya berangkat ke sana dan kenyataannya sampai di sana justru malah kita nggak ngedapetin rekamannya dibuka. Alasannya banyak. Salah satu alasan dia saat itu adalah katanya karena saya berubah niat. Yang tadinya mau ngebongkar katanya kok malah memfasilitasi si GS untuk mendapatkan legalitas. Nah, kenapa saya berbuat seperti itu? Karena begitu saya sampai di padepokannya, ternyata saya melakukan invest kan ya. Ternyata saya menemui santri-santrinya, terus pasien-pasiennya dan yang lain-lainnya gitu. Saya mikir ini masih banyak manfaatnya orang ini. Seandainya kita bina dan kita arahkan gitu. Jadi akhirnya di sana saya arahkan untuk membuat klarifikasi permintaan maaf yang tujuan saya adalah untuk meredakan nih permasalahan yang kisruh ini. Supaya kisruhnya ini reda dulu gitu. Dan salah satu pihak menyampaikan permintaan maaf dan dia oke. Dengan komitmen dari saya akan memberikan rekomendasi baru untuk izin prakteknya. Selama ini diisukan, Iya katanya ditutup. ditutup padepokannya. Sebenarnya bukan ditutup padepokannya, tapi izin praktek sebelumnya itu tidak sesuai. Karena dia pakai STPT, surat tanda pengobat tradisionalnya itu, dengan izin operasionalnya itu juru pijat. Kok kenapa disebut dengan juru pijat itu? Ya memang STPT yang keluar itu juru pijat, pijat yang dia namanya. pakai. Seharusnya kan dia praktek pijat, Gampangnya ada dan pijat lain-lain lah ya. Itu gitu. beda kan makanya. Makanya ini nggak sesuai dan akhirnya dicabut izinnya, bukan Ditutup ditutup. ya, bukan Oh ditutup. berarti masih buka dong sampai sekarang? Sekarang buka tapi tidak beroperasional karena izin operasionalnya dicabut. Nah ini yang saya lagi coba rekomendasikan ke GS ini dengan wewenang saya ya kan, supaya dia juga lebih terpantau, supaya dia juga lebih apa ya istilahnya lebih ada yang mengawasi gitu kan, karena secara nggak langsung dia wajib ikut kelas lagi loh, dia sekolah kelas. lagi. Iya. Tapi sekarang ini ikut kelas juga?
Iya. Sudah. Dia sudah ikut kelas yang level pertama, Maksudnya walaupun ikut kelas tapi dapat ijazah dong nantinya. sertifikat. Sertifikat kayak gitu. Sertifikat. Nah, kalau yang satu lagi? Nanti katanya sih info yang saya dapat minggu depan. Jadi setelah level 2 ini nanti kita dari asosiasi bakal memberikan rekomendasi. Pastinya kita harus mengetahui dulu nih kompetensinya sampai mana. Apakah dia sudah bisa melakukan praktek dengan baik dan benar, apakah sesuai dengan apa yang kita standarkan gitu kan, ditambah distandarkan juga dari pihak Kemenkes. Nah, dari situ nanti kita ngasih surat rekomendasi dan dibawa surat rekomendasi sertifikat dibawa ke puskesmas sebagai pihak nakes wilayah untuk mendapatkan kop stempelnya, terus dibawa lagi ke kelurahan untuk domisilinya. Dari situ nanti kopnya udah komplit, udah distempel, dibawa ke dinkes setempat. 14 hari kerja itu muncul yang namanya STPT. Surat tanda pengobat tradisional. Terkait STPT sendiri itu ada 3 jalur. Contohnya? Jadi dari pijat, herbal, dan olah pikir. Nah, semua keilmuan baik reiki, kundalini, dan yang terkait dengan keilmuan paranormal, hipnotis, dan lain-lain itu masuknya di perizinan olah pikir. Perizinan. Nah, dari awal pertama kali ketemu sama Marcel, dengan Marcel gimana Bang Awai? ini Pertama kali ketemu? regresi nih namanya Gak apa-apa kalau di hipnosis. kan ada kena, siapa tahu aja kan ada kenangannya dari Ada. dia. Iya. Jadi waktu itu kurang lebih tahun 2020 ya, dan kebenaran dia juga lagi rame saat itu dengan salah satu pesilat yang Pesilat, ada contohnya? di Lampung. Yang di Lampung. Yang, Iya, yang dia lagi membongkar ramai. tentang silat itu loh. Silat. Gitu. Dan sempat benturan juga dengan beberapa perguruan silat juga. Akhirnya dia menghubungi saya. Dia ada nanti bukti WA-nya mau di Oh, screenshot nanti. WA-nya. Oh, iya. Oke. Gitu. Nah, jadi dia ngubungin, dia cerita, dia mau ketemu saya, mau collab sama saya, dia bakal mengakui saya guru. Di situ ada nanti isi obrolannya, tapi jujur aja sampai saat ini saya juga nggak pernah merasa sebagai gurunya. Nggak tahu Loh, kenapa emang? di sosial media tuh kenapa saya dibilang ngaku-ngaku apa Padahal gitu. dia sendiri yang menganggap Bang Awai ini sebagai guru. Padahal gitu dia ya? sendiri yang di dalam obrolan itu mengakui, saya bakal mengakui abang sebagai guru saya. Apa karena dia udah punya guru yang lain kali Bang? Bukan masalah punya guru yang lain, mungkin karena udah tenar ya. Oh gitu, udah tenar. Oke, Bang, kalau ini tentang settingan ada nggak? Yang tentang settingan. Kalau yang tentang settingan, WhatsApp atau apa? Oh, ini Atas dasar kayaknya apa? lebih Iya. lebih ke Mbak Gareng yang lebih. Oh gitu. Oke. Oke, Jadi buat ngejelasin. sebelum masuk ke sana ya, tadi kan juga ada statement dari Bang Awai bahwasanya GS ini masih memiliki manfaat. Ini nanti kalau dibelokkan sama netizen gitu kan, ini manfaat apa maksudnya? Maksudnya manfaat bagi orang banyak. Karena di sana kan beliau punya anak asuh dan juga sebagainya. Kalau seandainya itu kita tutup rezekinya, bisa saja sebenarnya kita perizinannya tidak kita buka ya Bang Awai ya. Betul. Itu mungkin menurut saya dengan hal tersebut pastinya kasihanlah orang-orang yang di bawah naungan padepokan tersebut gitu. Karena Itu saya banyak sedikit- santrinya juga Ya, karena banyak Banyak santrinya. Tapi tolong kasih buktinya ada nggak? Kalau untuk masalah bukti terkait hal ini ranahnya masuk ke settingan, disinyalir gitu ya. Ini memang saya memiliki beberapa bukti dari orang yang saya tidak bisa mengatakan bahwasanya dia itu adalah pihak ketiga langsung ya. Artinya itu yang memutuskan adalah hakim. Nah, jadi terkait masalah fakta yang saat ini berkembang tentang pesulap merah, sebelumnya saya ucapkan juga sebenarnya terima kasih kepada pesulap merah. Karena apa? Karena apa yang dilakukan pesulap merah ini menurut saya adalah hal yang baik gitu. Hal yang baik, pembuktian-pembuktian itu sangat membantu kita nih sebagai seorang praktisi, karena banyaknya oknum-oknum di luar sana yang memang melakukan tipu-tipu terkait tentang dunia spiritual akhirnya terungkap gitu. Namun hal ini menjadi kebablasan. Nah, kebablasan itu dari mana? Nah, ini nanti saya putarkan dari rekaman pengakuan dari orang yang disinyalir adalah pihak ketiga yang memanfaatkan hal ini gitu. Nah, itu awal mulanya itu tahu settingan itu bagaimana tuh Mbak? Pengakuan. Nah, makanya tadi kan ya? di awal Bang Awai menyatakan bahwasanya ada orang yang berinisial JA ini yang menjanjikan rekaman selama durasi itu 2 jam
bahwasanya hal ini adalah settingan namun kebablasan. Nah, tapi pada faktanya ketika Bang Awai beserta tim kita merapat ke sana tidak ada satupun rekaman yang diputarkan. Tapi saya bisa mendapatkan itu. Artinya mendapatkan pernyataan tersebut. Itu dari mana? Ya dari yang bersangkutan sendiri. Dari yang Langsung? bersangkutan. Yang bersangkutan ini Karena saya Uber juga kan. inisial Jadi JA waktu itu ini- dia ngasih tahu kan, katanya, Bang, saya punya bukti rekaman loh obrolan 2 jam, katanya gitu, antara si PM sama si GS, katanya. Jadi mereka itu semuanya sebenarnya dagelan, tapi kebablasan, katanya gitu kan. Tapi kalau abang mau rekamannya, abang ke Blitar. Nah itulah yang menjadi alasan saya berangkat ke Blitar dan Jauh banget ya, Bang? membatalkan kelas 14 jam. Dengan alasan aja ya Bang ya? Iya 14 jam, keluar modal sendiri, bayar hotel sendiri, pulang dari sana dibilang disogok sama GS. Nah, ini yang mendasari semakin jelasnya ini ada settingan atau tidak adalah pernyataan daripada si kodok aja ya. Kodok merah lah ya kita sebutnya ya. Bisa disebut dengan kodok merah. Ya, karena Gimana sih? Emosi kali Bang, kasih nama orang. karena gini loh, karena kan dia selalu pindah ke sana, minta perlindungan ke sana ke sini walaupun dia tidak menyatakan bahwasanya dia mencari perlindungan. Cuma dari fakta-fakta di lapangan dia terlalu banyak berlindung di bawah orang-orang yang menurut saya tidak pada kapasitasnya. Akhirnya hal ini menjadi membias kemana-mana gitu kan. Nah, pernyataan di salah satu statement dari pesulap merah ini itu kan telah disampaikan bahwasanya saya punya bukti rekaman Settingan. bukan, dia tidak menyatakan settingan, bukti pembicaraan saya Pembicaraan ya. dengan Dagelan. Gus Samsudi. Nah, ini saya putar. Tapi ini termasuk bukti settingan nggak bukan? Nanti dengar Nah, ini aja saya- langsung. ini saya Oke, putar oke, ya. oke, Ya. oke. Aku jadi penasaran nih soalnya Nah, nih. Mbah Gareng, tunggu dulu sebentar. Ini kali pertama kalinya ditampilkan di Rasi Show atau sebelumnya udah pernah? Ini baru kali pertama kalau untuk Yang benar-benar full ya. luar biasa Yang ya. benar-benar full. Yang benar-benar full di Rasi Show. Di Rasi Show ini. Kenapa nggak mau di tempat lain? karena banyak kan dipelintir. daripada nanti ada propaganda ataupun hal-hal yang lain sebagainya, saya lebih baik memberikan statement ke media yang memang memiliki hak siar jelas kalau menurut saya. Kalau yang tidak buat apa? Biasa. Tapi nanti banyak hater lagi loh Bang. Oh nggak apa-apa, memang saya sedang pansos kan ini, Oh, iya. gitu kan. Oh, jangan-jangan saya gini- mengakui aja gitu, saya sedang pansos daripada dituduh kan lebih baik saya mengakui aja sedang. Jangan-jangan sedang pengen mau pansos, viral gitu. dia nih. Oke. Ya, boleh silakan. Silakan Boleh ya. dong. Mau viral. Ya ini saya putarkan ya. Iya. Ini suara daripada GS dengan MR. Oh kedengeran ya? Ngulang lagi. Ulang lagi ya, saya ulang ya biar jelas ya nih. Kan minta klarifikasi akan saya klarifikasi gitu. Iya betul. Yang intinya saya siap untuk menjawab semua apapun yang ditanyakan oleh Pak Marcel itu. Intinya saya ingin bertemu lah. Ya, tapi jujur Mas Udin, jangan kayak kemarin ada hit lah. Nah itu. Jadi ini rekamannya hanya durasinya 23 detik. Iya, Kan masalahnya makanya. masih Marcel. Padahal maksud kita baik loh. Dan posisi itu kan baik, makanya aku ya kan dengar. mendamaikan supaya mereka semua keluar dari masalah, sementara ada orang dengan maksud dan tujuan Ya kalau dia seperti ini. tutup tentang masalah beginian, dia nggak dapat duit lagi kali. Ya. Gitu. Nah, alasan kalian berdua membongkar apa sih sebenarnya? Mau tahu nih aku. Membongkar loh. Iya. Apa karena dia emosi, apa Atau karena kecewa, dia viral, gimana? atau apa kita nggak tahu nih. Langsung aja Oke. kita tanya nih. Membongkar pelaku pembongkaran gitu ya. Iya. Dia kan emosi kadang-kadang orang loh, Bang. Gini, apa yang memotivasi kita menurut saya itu sudah banyak kita sampaikan di beberapa media ya. Artinya adalah yang memotivasi kita adalah kita nggak mau nih masyarakat semakin digiring opininya. Sehingga ada opini-opini baru yang timbul bahwasanya terkait yang disudutkan sini kan adalah apa namanya tentang pelaku spiritual ya, kalau Iya, tidak nipu iya, ya spiritual. cabul gitu. Nah ini saya tekankan nih kepada MR ya. Visi misi kamu sebelum kamu sekarang sepiral ini, kamu pernah membuat sebuah pernyataan kalau kamu itu termotivasi untuk belajar tentang hal spiritual maupun supranatural untuk menipu dan cabul. Saya punya buktinya.
Oh, ada Saya juga buktinya. nanti ketika kamu ketemu dengan saya, ya MR, ingat ini, ketika kamu ketemu saya ataupun dengan Bang Awai, saya akan tunjukkan bukti itu di hadapan kamu dan saya akan tayangkan di publik bahwasanya itu adalah pernyataan kamu sendiri, menipu dan juga cabul. Saya punya buktinya. Oh berarti memang karena sifat karakter dia, era emosi, dia mengeluapkan isi hati dia, segmen dia ke... Dia tidak menyatakan itu. Iya, tidak menyatakan. Ya, tapi itu kan ada dia, di profil dia. di profil diri Ya, dia bahwasanya maksudnya dia gitu. dia belajar tentang hal spiritual supranatural, dia belajar tentang hipnotis. Itu ya untuk itu. Oh, untuk itu. Gitu, bahkan ada pernyataan dia bahwasanya dia hobinya itu adalah, mohon maaf ya, meniduri wanita. Ah, serius. Bang, lu Saya jangan punya ngada-ngada. buktinya. lu. Oh, saya tidak ngada-ngada. Nggak, kadang-kadang orang mau viral mau apa dia Iya, mengada-ngada nih takutnya kalau ya. kayak gini. Nah, ini Bang, aku mau tanya nih. Kenapa baru sekarang nih Bang diungkap? Setelah semuanya ini udah menjalar kemana-mana, kenapa nggak dari dulu gitu? Ya, benar. Oke, jadi menurut saya Benar, Mbak. ataupun Bang Awai ya, karena sebenarnya kita tuh apa ya, mendukung kita ini berada di tengah-tengah loh. Artinya apa? Saya tidak berada di pihak praktisi, saya tidak berada di pihak oknum pesulap gitu ya, kita sebut aja ya. Jadi kita ini memang sepenuhnya itu memang mendukung dengan gerakan ini, artinya supaya masyarakat bisa lebih teredukasi dan paham mana spiritual yang sebenarnya, mana yang hanya menggunakan gimmick dan trik. Nah, namun setelah kita lihat fenomena ini semakin viral dan kemudian ranahnya itu sudah menjadi kemana-mana, sudah membawa-bawa tentang agama, kemudian budaya. tentang hal yang lain-lain, akhirnya kita putuskan, oh ya udah, gitu kan, saya dengan Bang Awai untuk mengungkap hal Iya. ini. Dan juga yang kedua, saya harus memastikan bukti-bukti itu ada. Jangan sampai saya berbicara tanpa fakta. Sama gitu loh. data ya kan? Nah, saya tidak mau itu berbicara tanpa fakta itu adalah, menurut saya orang bodoh aja yang bisa melakukan itu. Terserah mau mereka itu mengakui atau tidak, ya bukan itu tujuan kita. Iya. Gitu. Oke, sedikit saya tambahkan lagi nih ya. Jadi kenapa kemarin kita kesannya kayak mendam dan nggak gimana-gimana ya. Benar kata Mbah Gareng, jadi kita sambil memantau, mengawasi, kita mengumpulkan bukti-bukti dan data-data terkait permasalahan ini ya pertama. Terus kedua, saat lagi rame-ramenya, sampai saya ditelepon sama teman-teman nih ya, teman sekalian, saya klarifikasi nih, mumpung dikasih kesempatan di Rasis nih. Saya klarifikasi nih buat teman-teman praktisi, seni budaya dan lain-lain. Kenapa saya nggak memberikan respon? Sampai banyak banget yang WA, mana Bang Awai yang dulu? Mana Bang Awai yang dulu selalu tampil setiap kali ada masalah, setiap kali ada oknum praktisi yang berbuat hal yang tidak baik. Saya saat itu selalu jawab di WA dengan senyum, dengan ketawa. Terus kalaupun mereka telepon, saya paling jawab selalu, santai. Ini saya buka di sini di Rasis. Ini mohon maaf banget, bukan berharap buat dikasihani juga ya Mbak ya. Iya. Jadi saat itu saya sedang dalam perawatan, kondisi saya bocor jantung 2 lubang. Boleh dicek di Rumah Sakit Polri, data medisnya, rekam medisnya juga saya punya di rumah. Jadi kenapa saya nggak ngambil tindakan? Karena saya sendiri lagi terkapar. Lagi sakit ya berarti? Lagi sakit dan semua nelponin tuh orang seni budaya. Bang itu gimana anak buahnya? Itu kan didikan abang. Terus orang-orang dari Tosan Aji. Bang kok nyebutnya keris? Kenapa nggak nyebutnya replika? Dan saya berusaha menenangkan dulu tuh saat itu supaya nggak melebar gitu. Tapi kenapa malah munculnya, ini kok diem aja gitu, kok udah viral, udah rame baru muncul. Ya kalau begitu kesannya nanti malah saya kesannya minta dikasihani kan. Walah ini ngapain sih, udah istirahat aja, apa bahasanya terserah lah gitu. Tapi ya ini karena di Rasis konsepnya tadi kita udah belak-belakan aja Mbah katanya gitu kan. Oh ya udah, ini saya buka, jadi saya klarifikasinya seperti itu. Jadi buat teman-teman praktisi, teman-teman terapis, seni budaya dan lain-lain, bukan karena saya nggak mau bergerak, pertama yaitu kita ngumpulin data, fakta dan lain-lain, tapi karena kondisi juga yang nggak memungkinkan saya untuk muncul kemarin-kemarin. Bukan tentang fakta itu saja ya yang saya punya, artinya tentang hal ini banyak banget yang saya punya. Wah, masih Jadi banyak lagi seperti ternyata contohnya bukti-buktinya. tentang sertifikasi abal-abal yang seperti digaungkan oleh saudara kita MR, bahwasanya banyak praktisi abal-abal dengan sertifikat abal-abal, tapi mohon maaf, beliau juga memiliki sertifikat yang abal-abal.
mau bukti, saya buktikan. Ada buktinya. Emosi. Bener serius Bang? Ya. Abang nanya ikan. Tunggu dulu. Sertifikat abal-abal yang siapa ini? Kan ada 2 Dari orang. pihak MR. Dari MR ya. Kodok apa? Kodok merah ya? Oh gitu. Ini kita mau lihat nih sertifikatnya. Kalau gini. dari GS kan baru kemarin tuh sekolah lagi. Sekolah lagi, tapi yang satu ini nggak sekolah lagi, nggak sekolah dong. Jadi emosi dong. Akhirnya dia minta sertifikat dong. Oke. Pakai biaya nggak bikin sertifikatnya, mau nanya? Kalau sertifikat itu udah seharusnya ikut kelas ya. Jadi seiring dia ikut kelas, otomatis sertifikatnya keluar gitu. Keluar pakai duit kali. Ya pakai duit karena kan kita nggak cuma sertifikat. Di sertifikat itu ada yang namanya NPSN. NPSN ini nomor pokok sekolah nasional. Jadi terdaftar di Kemendikbud. Karena terkait dunia pelatihan, baik formal maupun non formal, itu harus mendapatkan izin pemerintah. Ini ada di Permendikbud gitu kan. Nah, makanya acuannya buat LKP, LSP atau LSK atau LPK gitu. Nah pemirsa, kita lihat langsung sertifikatnya kayak apa. Iya, Oke, sertifikat jadi palsu. ini mungkin kan bingung nih, artinya kenapa bisa tahu-tahu saya menanyakan tentang sertifikasi di bidang hipnotisnya Marcel gitu ya. Aduh, keceplosan saya. Karena gini, mungkin rasa kepo saya yang terlalu tinggi kali ya. Dan juga saya kebetulan kan kenal dengan Bang Awai yang memang di bidang hipnotis gitu kan. Akhirnya saya tanyakan, Bang, IBH itu kan bukan asosiasi kecil gitu kan. Perkara itu IBH itu apa dan bagaimana itu kan kita bisa telusuri di linknya kan gitu. Setelah saya telusuri ternyata nama daripada Marcel Radipal itu tidak ada. Nah ini, Marcel pernah menunjukkan, ya ini ya, bentar. Itu sertifikatnya. Pernah menunjukkan sertifikatnya nih di media, ini ada nih. Boleh di deket kameranya biar tahu semua. Ini sertifikatnya punya Ya, situ. yang selama ini mungkin dielu-elukan, dibawa-bawa, dibangga-banggakan tentang pakar daripada hipnosis. Nah ini, dari IBH. Nah kemudian, ini kan video sudah lama banget sebenarnya. Iya. Nah, orang kan mungkin bagi orang yang awam dia nggak paham tentang hal itu, atau mungkin juga ada yang paham kemudian dia tutup mata juga, kita kurang tahu ya. Akhirnya saya bertanya kepada Bang Awai dan saya cek di linknya, ternyata data tidak ditemukan. Bisa dilihat tidak ditemukan. Oh ini hipnotis IBH. sertifikat IBH. Nama Marcel Radipal tidak ditemukan. Tidak Berarti tidak diketemukan, terdaftar ya? terdaftar. Gitu, tidak ditemukan. Satu, apakah menggunakan nama asli? Nama aslinya beliau adalah Haristianto ya. Saya tulis Haristianto, tidak ditemukan Tidak juga. ditemukan juga. Gitu. Aris Setianto. Nah, tidak ditemukan. Nah, berarti sertifikatnya gimana? Nah, Bang Awai Boleh akhirnya- dijelasin? Nah, coba Bang Awai. Bang Awai ayo dong. Kebenaran ada obrolan ya, chat WA selama dia sering komunikasi sama saya sesuai dengan kata dia kan saya teman sharingnya ya. Mungkin dia sharing juga tentang sertifikat gitu kan. Jadi dia ada obrolan dia mendapatkan sertifikat itu dari siapa? Dari inisial yang namanya F. F ini adalah sebenarnya masih murid saya sendiri. Jadi saat dia datang ke saya waktu pertama kali ketemu itu saya lagi mancing. Jadi dia datang Bang, saya mau belajar. Saya kalau lagi mancing nggak mau diganggu. Mau dikasih mobil, dikasih apapun saya nggak mau pulang. Iya. Jadi saat itu mau nggak mau saya tanya punya duit berapa emang gitu kan. Nah, dia ngejawab kalau nggak salah saat itu kurang lebih saya ada 1 juta. Saya bilang kalau nggak 15 juta gue nggak mau ngajar. Saya bilang gitu. Poinnya bukan karena saya pasang harga tinggi ya. Karena saya nggak mau dia diganggu lagi mancing. Biar dia pulang gitu. Akhirnya abang di situ ceplos-ceplos dong dengan harga 15 juta dong. Iya. Dia pulang nggak? Pulang akhirnya karena ngerasa nggak mampu saat itu kan katanya belum punya duit katanya. Ya sudah. Ternyata begitu dia pulang dia belajar dengan salah satu anak didik saya dan juga saat itu jadi asisten saya. Tapi sertifikasi yang dikeluarkan itu bukan dari saya akhirnya. Dari salah satu lembaga yang kebenaran dimiliki sama sahabat baik saya Pak Yan Nurindra yang selama ini disebut sama dia itu sebagai gurunya. Tapi saya jamin dia nggak pernah ikut belajar sama Pak Yan Nurindra. Karena apa? Nggak ada bukti dokumentasi foto pertama. Kedua, saya sama Pak Yan itu hampir setiap siang makan siang bareng. Jadi saya tahu semua siapapun alumni dia, siapa didikan dia.
Saya konfirmasi juga ke semua alumni Pak Ian, dan rata-rata mereka menyatakan tidak mengenal siapa dia, dan mereka juga itu kapan masuk dia gitu. Ternyata satu saat ada momen di mana dia ngechat saya dan bilang sertifikat itu dapat dari si app. Dan dia beli atau gimana tuh sertifikatnya? Ya belilah. Beli ya. Dengan harga belum tahu. Kalau taksiran saya saat itu kurang lebih sekitar 180.000 lah. Hah, murah banget. Kan modal printer aja. Printer doang dong kalau kayak begitu. Iya. Lah itu kalau kayak gitu bisa dituntut nggak tuh? Ya pastinya kalau bicara tuntut menuntut kan tinggal dari lembaganya ya. Kalau memang lembaganya tidak keberatan ya aman-aman aja. Sertifikatnya namanya Iya. sertifikatnya Sertifikatnya apa tuh? sertifikat hipnosis CH. Oh CH. Tadi kan ada kan? Diputerin. Yang tadi dikasih lihat kan? Ya, itu. CH kan? CH. Ya. Oh, CH bukan itu yang- apa? Bukan yang itu. CH itu Ada lagi sertifikat dari hipnosis. satu lagi. Yang sertifikat yang satunya yang dia bilang sertifikat Reiki ya, Prana Ada Sakti. dua ya? Itu juga memang yang mengajar Pak Ian, saya akui. Tapi saya sendiri juga merasa dia nggak pernah ikut Prana Sakti juga. Sama sekali. Iya. Sama sekali nggak ikut ya, tapi punya sertifikat gitu. Dan dia mengakui itu. Nah, masih soal ini alasan apakah ada kecewaan dari Marcel dan Samsudin? Aku mau tanya. Kekecewaan gimana nih? Kekecewaan? Dari saya apa dari mana? Bebas. Sama aja ya? Ini abang deh. Kekecewaan. Kalau kekecewaan jelas kekecewaan banget ya. Jelas Bukan kecewa ya. ini cerita nggak ngambang gitu. Menurut saya memang saya udah ngelihat gitu faktanya. Kenapa ketika kebetulan saat itu MR tampil di salah satu acara televisi bersama dengan petinggi hipnosis ataupun memang praktisi hipnosis ternama lah di Indonesia, akhirnya namanya kok muncul. Nah, muncul namanya, maaf ya. saya Jadi lihatin belum lagi. lama ini muncul. Belum lama ini muncul Kira-kira namanya. jarak 2 hari. Jarak 2 hari dari setelah saya Begitu tanyakan. dicek lagi. Tadi kan nggak muncul kan namanya? Tadi nggak muncul. Nggak muncul. Nah ini muncul. Nah Ini siapa? 2 hari kemudian ini di link yang tadi IBH tadi muncul namanya. Pas Haris. dicek Haris baru Diet muncul Setianto. itu ya namanya. Berarti Berarti ada lobby nih gitu. Oh, ada lobby. Gitu, nih. Ini boleh dilihat, nggak Nah apa-apa. ini udah muncul nih. Tapi nama asli ya di website ya, Nama aslinya. bukan nama panggung. Nah, dan juga yang saya pertanyakan yang timbul di website ini, yang pertama saya tanyakan juga mungkin harusnya MR bisa menjawab ini ya, kalau memang dia benar gitu. Karena dari pernyataannya dia mengurus ini di tahun 2012 ya Bang O ya. Iya. Nah ini ada nih pernyataannya juga, harus jelas ini, kalau nggak jelas nanti jadi ngambang ceritanya nih. Ntar video, oke. Nah ini. By the way, di dunia hipnotis ini gue belajar udah dari SMP ya. Dan gue dapat sertifikat hipnotis dari komunitas hipnotis Tangerang. Itu pertama tahun 2010. Lalu lanjut lagi, pada tahun 2012 gue dapat gelar non-akademis dari sekolah hipnotis terbesar di Indonesia, yaitu adalah Indonesian Board of Hypnotherapists. Gelarnya dinamakan CH atau kepanjangannya adalah Certificate Nah itu. Tapi sempat ketemu nggak sama Marcelnya? Mana mau dia ketemu kita. Nggak mau ketemu gitu? Ya kalau saya sih maunya ketemu gitu, biar jelas nih ceritanya gitu. Ya kalau dia sampai sekarang nggak mau ketemu gimana alasannya? Ya biarin aja, cuma ya klarifikasi kepada publik. Kita ini tidak pernah menjas orang itu salah atau benar, itu hanya hakim aja yang bisa memutuskan kebenaran ataupun kesalahan ya. Hakim apa nih? Ya pengadilan lah yang memutuskan orang itu menjadi tersangka ataupun bukan, pelaku ataupun bukan. Kalau kita di sini masih disinyalir, kan saya katakan disinyalir, artinya saya juga bukan punya kapasitas apa-apa tentang mereka ini adalah pelaku gitu kan daripada hal-hal tersebut. Cuma ya harus ada klarifikasi dong gitu, kenapa ini bisa terjadi. Sedangkan kayak Bang Awe sendiri yang mengerti tentang, apalagi ada pengakuan juga dari salah satu teman di dunia praktisi hipnosis ya, dengan nomor register ya Bang ya, nomor register yang dengan kepala 8 ya Bang ya, itu tahun berapa perkiraan kalau memang itu benar Bang? Register para 8 itu kurang lebih tahun 2012-an. 2012-an, cuma pada saat itu kemungkinan Marcel di usia berapa itu Bang? Kalau kelahiran 95 berarti 17. 17. Usia 17 tahun ya Marcel ya? Oh, gitu. Cuma kan ini harus dijelaskan nih kenapa tadinya nggak muncul, kemudian kebetulan pas dia tampil dengan salah satu praktisi hipnosis terus dia muncul nih namanya. Ada apa? Ini kan jadi sebuah teka-teki nih.
yang harus bagi yang nggak paham ya nggak tahu sampai ke situ. Ya makanya kan hater-hater bilangnya kita ini aja. Iya. Nah, aku mau tanya nih bos nih. Nah, apa sih sebenarnya tujuan si MR ini melakukan settingan? Nah, apakah peran Bang Awai sama Mbah Garing ini ada nggak sih di balik settingan ini? Oh, nggak ada sama sekali lah. Nggak ada Kita ya? benar-benar tulus buat hitungannya buat kedamaian semuanya ya, karena ya itu tadi saya juga duta nasional seni budaya, jadi orang-orang seni budaya ngasih tahu, termasuk yang kemarin dari kalangan debus juga, terus Tosan Aji, dunia perkerisan dan lain-lain gitu. Kenapa sih nggak nyebutnya replika keris gitu? Kenapa nggak bilang oknum, nggak dipukul rata gitu kan? Terus kalau bicara kebal, kenapa harus dihubungkan dengan debus? Padahal fenomena kebal sendiri ini belum tentu debus. Tapi kalau debus sudah pasti kebal fenomenanya. Nah contoh nih orang tawuran, terus dibacok nggak mempan. Kan kebal juga, tapi bukan debus. Bukan gitu debus, loh. iya. Nah, jadi harus lebih spesifik. Mereka mintanya kan seperti itu. Dan itu semua karena nggak ada yang tahu mungkin ya, karena kondisi saya kemarin kurang fit. Jadi mereka semua masuk ke saya. Gitu, nelpon apa semuanya masuk. Nah, jadi kalau ditanya apa kita ada di balik settingan ini, kita nggak ada sama sekali. Itu benar-benar karena tuntutan rekan-rekan juga yang memaksa saya harus tampil. Dan saya nggak ada keinginan buat terkenal. Salah satu buktinya, saya menolak podcast dari orang-orang terkenal. Berarti pilih-pilih ya. Iya, tapi begitu Pilih-pilih. rasis malah kita kemarin Bingung gimana nih loh. Mbak? Asal rasis mau membantu kita klarifikasi kita oke. Nah, tapi Bang Awai sendiri tahu nggak sih tujuan settingannya itu untuk apa sebenarnya? Ya kalau yang menurut asumsi saya ya dari pola yang selama ini dia buat konten, nah itu biasanya kan kalau konten biar rame ya, mungkin tujuan awalnya collab gitu kan. Tapi kayaknya nggak seru nih kalau collab gitu kan. Kalau collab aja ada rusuh-rusuh dikit yo, ternyata malah jadi bablas, jadi isu nasional juga, kisru apa segala macam. Terus akhirnya munculnya yang satu jadi pahlawan, yang satu jadi orang yang terinjak. Yang pahlawan menikmati. Ya kan? Nah, harusnya kan konsepnya mereka ketemu nih di Jakarta nih. Perhitungan saya nih ya. Bertemu di Jakarta dan sudah berdamai karena sudah yang satu kan awalnya udah ngunjungin. Udah Terus ngunjungin gantian di Jakarta, dikunjungin gitu. iya. Terus penengahnya adalah satu titik di Jakarta gitu. Tapi karena ini akhirnya begitu dikomunikasi, mereka ngakunya sih nggak bisa saling komunikasi. Tapi siapa yang langsung ke Jakarta itu kan cuman tadinya mau ketemu, ya kan? Tapi ternyata dia tidak bisa ditemukan dengan alasan si yang satu ini banyak kesibukan juga. Mohon maaf nih saya potong. Tapi menurut saya hal itu agak lucu juga. Lucunya kenapa? Kenapa lucu? Kenapa dua orang ini muncul di tayangan yang sama? Oh, Di TV yang sama, cuma beda waktu saja. Kenapa? Bagi orang awam kan nggak mikir sampai ke sana. Kalau saya berpikir, Kalau kita kenapa abis MR nelisik sampai muncul, kemudian berapa hari kemudian GS muncul, Iya. Kan itu taping kali, terpindah Bang. lagi TV yang lain, podcast yang lain. enggak kalau TV itu kan biasanya tapping, jadinya Iya. nggak bisa susah Bagi ditemukan. orang yang mungkin hanya berpikir sebatas itu, maka saya bilang saya ini kan orang yang memiliki tingkat kepo yang luar biasa. Harusnya kenapa nggak dia ketemu aja, menurut saya. Aku mau tanya dulu ya, sebentar ya. Boleh ya, nggak apa-apa ya? Iya, boleh. Bang, dengar masalah transfer itu sebenarnya abang dapat transferan atau dapat paket? Sorry ya, kita kembali lagi nih. boleh, Ke boleh. siapa? Ke Gus ya? Ya, Bang ke Awai. GS ya, GS. Oke, jadi saya nggak terima sepeser pun. Saya berangkat ke sana dengan modal sendiri, biaya sendiri. Ini lillahi ta'ala banget. Saya punya niatan banget untuk supaya kisruh ini benar-benar berhenti gitu kan. Paling nggak reda lah gitu kan. Nah, itu semua jadi ada isu katanya saya terima uang, terima transferan dan lain-lain. Saya sendiri nggak tahu sumbernya dari mana, tapi ya kalau saya sih tetap mikirnya positif aja ya, bahagia aja gitu kan. Mungkin dengan adanya dia memunculkan isu itu dia bisa dapat makan gitu kan, jadi ya sudahlah, alhamdulillah masih bisa jadi pintu rezeki buat orang lain gitu. Kalau saya gitu aja. Kalau bicara bukti, kemarin belum lama saya minta klarifikasi langsung ke GS dan dia juga menyampaikan klarifikasinya lewat rekaman voice note. Ada. Oh gitu. Oh, berarti tidak ada ya transferan Nah, berarti sama sekali? nggak ada ya. Tapi untuk bukti-bukti itu seperti chat atau rekaman suara dan lain-lain ada? Ada. Ada. Oh. Boleh untuk ditunjukkan, Bang?
Boleh. Yang dari GS ya. Oke. Jadi beda ya rekaman yang dari GS sama pesulap. Jadi dua-duanya ini ada ya Bang ya? Ada ya? Ada. dua-duanya. Itu kalau yang itu terkait sama biar Mbah Gareng aja. Oh yang satu lagi sama Iya. Mbak Gareng. Kalau Yang saya satu- lebih ke pembuktian itu. Saya. Pembuktian ya, oke. Boleh didengar dong kalau kayak gitu. Oke, ini mau dibacain? Wah, mau baca Nanti Kamu juga? baca. biasanya kan saya rekayasa. Enggak, nih, kamu kalau yang saya baca, kamu yang ya baca. kan? Aku baca atau udah ada yang ini nggak di Apa? print atau Ayo udah ada yang di print belum? Kalau yang ini belum, karena Oh, ini oh, kan yang ini terkait baru. penerima, saya nerima uang dan lain-lain, ini baru Oh nih. ini tentang uang ya? ini yang tentang uang? Ya boleh nggak apa-apa. ditanyakan. Nggak apa-apa. Ini aku bacain aja ya. Yang Iya, gede oke. power suaranya, coba. Nah, ini ada buktinya ya. Ini dari GS ya. Yes. WA-nya dari GS, di sini tuh ada bukti chatannya. Nah, ini tuh. Ini yang untuk masalah terkait transferan. Transferan. Nih, bukti chattingannya tuh. Oke. Itu bacanya apa? Coba Nih. satu baca atau aku yang baca? Nih. Nggak apa-apa ya? Mau si bos yang baca? Bisa gak coba kamu. Nih, di sini Assalamualaikum Bus, berarti ini dari Bang Awa ya, Iya. konfirmasi. Saya mau konfirmasi terkait isu katanya saya terima duit dari sampean. Fitnah yang ada saya terima uang 10 juta dari sampean. Padahal saya nggak terima sepeser pun tuh kata Bang Awa ini. Nggak terima uang sepeser pun dan niatan saya ke sana adalah tulus agar semuanya berdamai dan agar sampean mempunyai legalitas yang sesuai dengan padepokan sampean. Soalnya saya ada kiriman rekaman seakan sampean memberikan saya sejumlah uang tuh, di sini. Dan saya butuh klarifikasinya karena saat ini terkait dengan jabatan saya sebagai Dewan Kehormatan Etik Pusat dari Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia yang sudah bermitra dengan 3 kementerian. Saya harap sampean mau memberikan klarifikasi. Nah, ini si GS-nya ini cuma jawab siap gitu ya. Iya. Ya, bisa saya telepon Gus nanti jam 8 gitu ya. Ya. Mau dilanjut? Mau lanjut apa enggak nih? Ini kan ada nih voice note. Ya, boleh, boleh, Akhirnya boleh. dia baru klarifikasi lagi kan jam 2 malam itu. Iya, ini jam 2, hampir setengah 3 ya, setengah Iya. 3. Jam setengah 3. Saya nunggu dari jam 8 itu. Ya coba lagi, coba nih. Ini mau dibuka aja atau gimana, Mas? Boleh. Boleh ya. Ah, Jadi nggak ini apa-apa. dia Belak-belakan jawabannya melalui pesan suara ya. Tidak mau ada ketersinggungan ataupun hal-hal yang tidak baik di antara Diulang aja. Anda dengan semuanya. Itu dari Assalamualaikum kan dia? Enggak ini. Mana? Di Ini berarti suaranya enggak dari 1,5 itu, yang satu. Enggak, ini. Nah, Ini untuk masih soal transferan tadi ya. Dan ini si GS ini kirim voice note ke Bang Awai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya semuanya sudah jelas, saya jelaskan di situ, dan saya juga tidak mau ada ketersinggungan ataupun hal-hal yang tidak baik di antara Anda dengan semuanya, karena semuanya adalah saudara saya. Sudah jelas di video tersebut bahwa intinya sebenarnya seperti pembicaraan kita dari awal bahwa ada panjenengan datang berniat baik dengan tujuan untuk mengurus PPT dengan cara masuk di organisasi atau masuk di pendidikan sebagai hipnoterapi, dan saya setuju. Nah, ketika itu kan uangnya saya titipkan ke Pak Sigit gitu, tinggal nanti panjenengan bagaimana hubungannya dengan Pak Awai gitu. Nah, setelah beberapa waktu kemudian Pak Sigit setelah bermusyawarah akhirnya diambil kesimpulan bahwa pendidikannya, pengurusan pendidikannya lewat Blitar aja, di Malang, di Jawa Timur aja. Ya akhirnya saya nurut ke beliau dan kita lakukan pendidikannya, pengurusannya lewat Jawa Timur kayak gitu. Ya sudah, berarti semuanya lewat Jawa Timur dan tidak ada hubungannya dengan Bang Awai sama sekali gitu. Niat Bang Awai baik, di sini baik, dan sampai sekarang pun juga baik dan tidak ada permasalahan apa-apa. Ya memang Bang Awai sama sekali tidak menerima apapun gitu. Bang Awai datang, Bang Awai terus meminta saya apa-apa klarifikasi, saya sudah klarifikasi, dan Bang Awai niat membantu, dan ternyata ketika dia membantu sudah diarahkan ke bagian Jawa Timur, ya sudah ke Jawa Timur, itu aja. Cukup itu klarifikasi dari saya. Untuk Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jelas ya. Jadi berarti udah ternyata jelas, iya, bahwa Bang Awai ini sama sekali nggak Nerima uang 10 juta Iya. ya? Nggak Nggak sama sekali nggak Nggak nerima. nerima ya. Iya. Nah itu yang nerima siapa ya? Bingung ya juga ya. Eh, Ada
Disinyalir ada. Ada. Itu Tapi ya, nggak usah Bagale. diungkapin di sini Bagale kan? nggak? Iya. Nah nih Bang nih, kenapa sih Abang nggak ketemu aja gitu sama MR gitu? Kenapa harus menemui media dulu? Kalau menurut saya media ini adalah jembatan ataupun gerbang komunikasi yang baik. Selama media ini memang memiliki tujuan yang jelas, tidak ada unsur propaganda, hak siarnya juga jelas. Jangan sampai ada media yang katanya media tapi hanya sebatas podcast dan saling menjatuhkan. Nah makanya salah satunya Rasis ini menurut saya memiliki standar yang baik dalam penyampaian berita gitu. Tapi kan tetap lah. Tapi nanti kalau di ojok-ojok dengan harga mahal dari podcast Podcast. podcast Bos. itu Kebenaran saya juga kan punya channel sendiri ya saya, tapi dari kejadian ini kan saya dibilang pansos saya langsung berhenti, malah saya bikin konten kan akhirnya karena saya pikir saya nggak mau manfaatin situasi kan. Nah, sudah terus tapi kita punya grup dan saya sudah berjanji ke seluruh anggota grup yang ada, saya benar-benar untuk damai, saya benar-benar untuk Indonesia menjadi satu seperti semula lagi. Jadi kalau sampai saya muncul di podcast yang katanya berbayar mahal, silakan demo saya gitu. ya kan kalau podcast kan kadang-kadang dibayar tinggi langsung cepet gitu. Maaf nih, saya potong lagi ya. Tidak hanya itu ya, artinya Bang Awe di sini kan juga punya channel YouTube. Itu aja kita nggak pernah tayang di channel YouTube kita sendiri, ya nggak Bang? Kenapa sih Bang nggak ditayangin gitu? Nggak pernah, karena kita bukan tujuan dibilang cari itu. panggung, Kita nggak dibilang cari panggung itu. kesempatan. Oh, gitu. Buat apaan gitu kan? Nah jadi ini apa mungkin sih settingan sebuah TV atau gimana? Menurut saya indikasi ke sana sih masih nggak jelas Sebenarnya ya. cuma Kebutuhan kebutuhan konten konten bersama aja sih. Kebutuhan konten. Lebih ke arah situ. Gitu. Ya tapi akhir mau nggak mau kan akhirnya semuanya kena juga. Nah inilah makanya tujuan kita di sini adalah supaya hal ini bisa semakin jelas dan tidak ada lagi yang bentrok akan hal ini dan dimanfaatkan pastinya gitu. Oke, untuk balik lagi nih soal mengenai sertifikat Reiki Marcel. Reiki itu apa sih? Reiki itu itu keilmuan yang bergerak di bidang energi ya. Jadi kalau saya sendiri malah sudah tidak mau lagi mengenal kata Reiki. Reiki sendiri lebih banyak muncul oknum-oknum loh dari Reiki. Oh gitu. Iya. Lo berarti Reiki itu Jadi ilmu mengandai-andai kalau bahasa saya. Jadi halu dong. Iya, seakan-akan meditasi terus membayangkan ada cahaya terus gimana bergetar apa segala macam. Padahal itu ya halusinasi lah. Nggak termasuk dengan hipnotis juga? Enggak termasuk. Beda? Enggak, beda. Paling itu sih, artinya kalaupun memang nanti setelah tayangan ini kemudian ada beberapa suara sumbang di luar sana ya nggak masalah, kita sudah siap menampung itu semuanya. Artinya apapun resikonya dan seperti apapun yang akan kita hadapi, toh nyatanya juga ini masih ada juga yang memanfaatkan hal ini. Artinya apa, beberapa tayangan daripada YouTuber juga seperti TIJ, kemudian channel Bang Lubis, itu lebih banyak unsur-unsur adu domba. Artinya ini ada apa sebenarnya? Nah, bukannya TIJ juga termasuk teman juga ya Bang ya? Oh Enggak. bukan. Saya nggak kenal sama sekali, tapi saya juga nggak ngerti kenapa dia seakan-akan paling kenal banget. Dan saya justru sumpah demi apapun saya nggak mau kenal dia. Oh gitu, kalau Emang nggak kenal Jidan? ya? Jidan kenal juga? Kalau Jindan Bagareng kenal. Oh iya, cerita tentang Jidan nih. Boleh ya? Kalau Jindan memang saya kenal, hanya sebatas kenal saja. Artinya di dalam ranah ini juga dia motivasinya kan seperti beberapa tayangan juga dia hanya sebatas membela gurunya ya. Artinya bentuk respek dari murid kepada gurunya. Jadi menurut saya dia tidak masuk di dalam ranah ini. Yang kebetulan mungkin pada saat itu akhirnya dia masuk gitu. Tapi menurut saya tidak ada unsur memang dia di dalam settingan ini tidak ada. Oh, tidak ada ya, oke. Nah makanya ini adalah efek daripada melebarnya masalah ini. Oke, berarti Marcel itu maaf, itu dia membohongin kita semua apa nih? Secara tidak langsung mungkin iya ya. Artinya saya bilang apa? Semua keputusan itu berada di pengadilan ataupun memang pernyataan Marcel nantinya seperti apa. Kalau kita tidak akan menghakimi seseorang, kita nggak punya kewenangan, kapasitas kita untuk menghakimi, oh kamu itu salah gitu. Cuma menurut saya apabila sudah menjadi hal yang tabu nih, kemudian hal yang mengundang sara,
Apa sih susahnya dia mengatakan permintaan maaf? Bukan untuk apa yang dia lakukan. Selama ini kan ketika dimintai keterangan oleh publik, oleh media gitu kan, bahwasanya tentang permintaan maaf yang ada di dalam pikirannya dia adalah permintaan maaf karena telah membongkar praktisi supranatural. Bukan Padahal itu. Bukan itu ya. Bukan itu. Yang kita minta adalah permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia yang saat ini pola pikirnya terpecah belah akan pemberitaan-pemberitaan di luar sana gitu. Akhirnya kan ada dua kubu nih, ada kubunya Samsudin, ada kubunya pesulap merah. Akhirnya ya ini Kubu-kubuan Nah, ya. kubu-kubuan. Kita taunya dari mana? Taunya dari para netizen yang mungkin di dalam komentar-komentar saling serang satu sama lain begitu. Nah, kalau untuk Samsudin nih sendiri, kalian itu mengenal sejauh mana sih, Bang? Samsudin loh. GS ini. Ya kalau Samsudin sih menurut saya ya hanya praktisi aja gitu Bang Awai. Iya. Bukan kita gini, ini kita berada di tengah ya. Kalau memang Samsudin itu terbukti salah, nah makanya saya maupun Bang Awai dan juga teman-teman yang lain sangat menyayangkan kepada para mantan pasien daripada Samsudin yang mungkin merasa ditipu dan juga sebagainya. Kenapa nggak dilaporkan? Kenapa nggak melaporkan gitu? Justru kita pengennya dilaporkan dan juga ada pembuktian di pengadilan bahwasanya dia bersalah akan hal ini dalam hal penipuan dan juga sebagainya supaya memang ada contoh kalau nggak bener ya paranormal dikandangin ngapain nggak gitu loh. Jadi nggak ada kita pembelaan sedikit pun nggak ada gitu. Kalau kita ngimbau ya. Nah kita menghimbau kepada seluruh masyarakat laporkan bukan koar-koar di acara-acara medsos gitu kan seperti di podcast-podcast buat apa? Itu nggak akan menyelesaikan masalah, itu hanya memperkeruh masalah dan kemudian akhirnya menjadi bola liar yang susah dikendalikan. Lebih baik langsung datangi kepolisian bahwasanya bawa bukti-bukti dan juga sesuai dengan prosedur. Nah nanti pengadilan lah yang akan memproses itu. Nah, berarti itu aku menanya, Samsudin itu pesulap atau memang dukun aslinya? Mungkin lebih ke pesulap yang menyamar jadi dukun. Iya. Sulap juga, Soalnya yang dukun dipakai juga. itu kan gimmick-gimmick sulap. Nah, iya kan Iya. gimmick-gimmick sulap, akhirnya Iya, terbongkarlah rahasia dia. Iya. Apa Tapi ya- keris katanya pakai Kalau trik. menurut pengakuan dia selama saya di Blitar sendiri katanya itu video-video lama katanya buat mengangkat nama dia apa, tapi kenapa di-up lagi ya? Selebihnya saya nggak tahu, tapi pengakuan dia seperti itu. Makanya kemarin saya arahkan untuk benar-benar belajar sekolah lagi. Oke bos, aku mau nanya nih bos nih. Jadi sebenarnya si pesulap merah ini dukun atau pesulap sih? Dan seberapa hebat kemampuan yang si pesulap merah miliki itu? Boleh. Oke, mungkin Ya. Boleh sudut dari pandangnya Mbak kita Garing bagi dulu. aja ya. Sudut pandang Bang Awai mungkin dari sisi pesulap gimana menurut Bang Awai? Jadi kalau yang saya tahu ya dulu dia saat dia coba jadi pesulap juga dia gagal. Oh Jadi, gitu, ya, pernah gagal juga? Iya, jadi di awal kontennya juga itu makanya dia sering melemparkan tantangan-tantangan supaya menunjukkan bahwa dia mampu, dia bisa gitu kan. Nah kalau bicara dukun, ya dia sendiri belajar Ilmu Reiki itu tadi. ilmu Reiki, belajar Tapi, ilmu perdukunan nah, gitu tapi kan. itu Jadi lagi. berarti kan dia mau keduanya nih sebenarnya. Mau keduanya, tapi dia tidak mumpuni di kedua bidang ini menurut saya. Jadi kalau saya pribadi ambil kesimpulan gini, di sulap gagal, di perdukunan gagal. Sakit hati akhirnya nih. Sakit hati, jadi dibuka-bukain nih semua gitu. Padahal di sulap sendiri ada kode etik untuk tidak membongkar triknya. Tapi itu dibongkar semua loh. Ya nggak apa-apa sih, itu hak dia sih Kan yang gitu. Cuma dibongkar kan kan pasti habis lah nanti sulap. masanya. Sulap kan? Sulap, Tetap dia mengatakan ini sebagai pembongkaran perdukunan, kan dia mengatakan begitu. Ini adalah pembongkaran tentang dunia perdukunan. Menurut saya ini pembongkaran tentang sulap. Gimmick, alat Gimik, sulap. karena di dalam mana ada di dalam pertapa kemudian turun dari atas gunung kita dapat keris petir kan nggak dapat gitu Nggak loh. ada. Apakah dapat kita bisa ngilangin apa namanya koin? Nggak dapat gitu loh. Artinya apa? Artinya perlu digarisbawahi di sini yang dia bongkar adalah tetap persulapan, hanya menjual nama perdukunan. Gitu. Nah, kalau alat-alat yang digunakan Bang Marcel itu sebenarnya itu alat-alat dari punya Bang Awai bukan sih sebenarnya? Bukan. Nah, tapi Katanya saya dengar-dengar ada. Gimana sih Bang? yang mana? Ya ada, nggak boleh begitu Bang. Nggak ada sama sekali gitu. Jadi nggak ada sama sekali. Jadi semua yang dia bongkar itu gampang banget dapatnya. Cukup beli di online shop bisa, di toko sulap bisa. Jadi
udah langsung diajarin caranya malah kalau Ini itu abang pesulap. masih nutupin aja kali bang. Nggak boleh begitu bang. Gue pingin terbuka aja. Ada sebagian nggak gitu loh. Kan abang kan kenal bang. Nggak ada sama Mas- sekali, karena saya sendiri nggak mau apa ya miara alat-alat sulap kayak begitu, karena saya kan bukan pesulap, Oh bukan pesulap. bukan. Nasib ya nggak benar. Bang tentang pengaduan apa sih bang yang katanya ke kepolisian atau aku nggak ngerti nih bang. Oke. Ada nggak sih bang? Jadi begini, ada satu fakta baru yang saya juga sebenarnya agak menyayangkan. Kenapa seorang MR gitu kan, dia harus menjual nama kepolisian atau institusi. Dia mengatakan bahwasanya di salah satu podcast kalau dia itu sewaktu dipanggil di Polda Jawa Timur, dari pihak Polda Jatim itu menyiapkan arena pembuktian antara Gus Samsudin dengan dia gitu. Nah ini ada videonya, saya tayangkan lagi ya. Boleh Ada tayangin? lagi nih videonya. Oke kita lihat nih tayangannya Oke, apa. jadi bukan saya ngada-ngada nih. Ini video ya. Video. Jatim tuh nggak mau mendamaikan. Mas Udin maunya damai-damai aja, baik-baik. Tapi Polda Jatim menuntutnya untuk pembuktian tetap. Pembuktian. Sini ketemu sama, kalau emang lu ilmunya asli, ketemuin nih sama Mansel. Kita buat arena di Polda. Nah dia bilang kita buat arena di Polda katanya. Setelah saya klarifikasi, artinya saya mencari informasi, ya kan, akhirnya ditemukan. Nah sebentar. Temukan apa lagi nih? Ditemukan kebohongan, tidak ada, bahwasanya tidak Tapi ada. abang tuh. lapor ke sana juga. Apa tuh? Nanya ke sana juga. Berkoordinasi dengan rekan-rekan yang ada di sana. Dan kemudian alhasil saya juga mendapatkan sebuah video penolakan dari Polda Jawa Timur yang mengatakan bahwasanya dari pihak Polda Jawa Timur tidak pernah menyediakan tempat untuk pembuktian. Nah ini ada. Coba kita lihat pembuktiannya. Tuh. Nah ini. Lu gimana? ini kan saya dapat dari ini Bapak, ya, dari sana. sosmed ya. Nah ini pengakuan Marcel bahwasanya dia menyebut Polda Jawa Timur menyediakan arena pembuktian, dan dari pihak Polda Jatim mengatakan dari pihak Polda Jatim tidak pernah menyediakan tempat pembuktian. Udah? Oke. Jadi jelas ya di sini ini yang ngupload itu dari Detik loh. Artinya bukan media abal-abal ya, artinya dari media besar loh. Dia mengakui di media besar, kemudian ditolak juga oleh media yang bersangkutan. Kan ini akhirnya membuat sebuah opini baru nih, yang apa tujuannya gitu loh. Kenapa harus menjual nama institusi? Apakah dia tidak mampu berdiri dengan kedua kakinya sendiri? Kan gitu menurut saya. Selepas kita tidak menyerang kubu si MR ini maupun si GS secara pribadinya, tidak sama sekali. Kita hanya mencoba untuk menghentikan visi dan misi yang mungkin ada yang mereka rencanakan di depan. Nah makanya sebelum itu semua mungkin terjadi, ya entah itu apa dan bagaimana, makanya kita hentikan dulu nih sampai di sini nih ceritanya gitu. Nah, aku mau tanya nih untuk Bang Awai sama Mbah Gareng, setuju nggak sih kalau pesulap merah ini membongkar trik-trik itu? Setuju banget. Setuju ya? Setuju saya. Karena dengan dia melakukan pembongkaran, berarti kan kita ini sebenarnya dibersihkan nama praktisi yang sebenarnya. Dan dari kita bisa terpisahkan nih antara praktisi yang hanya cuma abal-abal dengan praktisi yang sebenarnya. Makanya itu legalitas itu perlu, ya kan? Legalitas sekali lagi saya tekankan perlu. Jangan sampai nanti ada orang yang ngaku-ngaku tahu tentang hal mistis, baru sedikit tahu tentang trik sulap, akhirnya dia menjadi oknum paranormal. Yang cuma modal kostum, Nah, tampilan gotik, besokannya udah diproklamirkan bahwa dirinya dukun. Jadi saya pribadi setuju banget. Jadi akhirnya justru dia jadi semacam penyeleksi ya. Tapi yang salahnya juga kadang dia merasa hakim juga gitu. Padahal kan nggak harus kayak gitu, bongkar-bongkar aja gitu. Nah, saya juga kan di sini penasaran nih, dukun yang sebenarnya mau dibongkar itu kan siapa gitu ya? Kan sesungguhnya itu kan dukun itu kan nggak bisa sulap ya. Jadi saya curiga nih sebenarnya ini ada konflik internal sebagai para pesulap untuk menyerang oknum pesulap yang menyamar menjadi dukun. Gitu nggak sih? ya mungkin saja ya. Karena kan gini, sekarang ini kan konten mistis kita ketahui lah. Indonesia ini adalah negara yang
menjadikan praktisi ataupun perdukunan ini seperti penyanyi dangdut kalau menurut saya. Para penonton. Kenapa gitu? Bagi orang yang suka tentang hal dangdut, dia jarang loh mengatakan, oh saya suka dengan musik dangdut. Jarang, dia malu. Iya. Sama perdukunan juga kayak gitu. Saya pakai dukun, nggak ada orang aku kayak gitu. Apakah setelah ada berita seperti ini kemudian praktisi paranormal atau perdukunan ini sepi? Sebenarnya tidak. Nggak berpengaruh. Nah, jadi yang merusak ini tadi adalah yaitu tadi oknum-oknum yang mengatakan dirinya paham tentang hal mistis, kemudian belajar sedikit tentang gimmick, persulapan gitu kan. Kemudian dia membuat konten yang seolah-olah itu benar. Nah, makanya setiap kali saya membuat konten juga selalu saya katakan di sini tuh semua konten ini hanya berisi settingan. Nah, jangan sampai ada penggiringan opini itu tuh beneran gitu. Ya saya juga waktu pas mengonten itu juga agak bingung juga kenapa si praktisi ada praktisi gitu atau konten kreator mistis yang kemudian melakukan penarikan kok dapat kris terus gitu kan. Saya juga pengen sebenarnya dapat kris terus. Terus saya nanya Bang Awan. Udah gitu mengadakan uang. Nah gitu loh. Gue ya cepet kan? kaya dong. Nah ini nih perlu digarisbawahi. Jangan sampai hal ini akhirnya menimbulkan polemik yang tidak bisa ada ujungnya begitu. Padahal ya Bang ya, kenapa sih saat itu menyudutkan dukun terus? Padahal kan dukun bisa dikatakan yaitu mulia ya Bang ya, karena jasanya, benar nggak Bang? Ya, cuma ya itu tadi ya kan, ketika seseorang menggunakan jasa dukun ya kan, dia tidak akan pernah ngakuin. Saya ambil contoh apa? Mungkin ada orang yang menggunakan jasa praktisi dukun gitu ya. Iya. Ketika dia di hadapan publik, ketika ditanya, saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan juga kepada keluarga saya. Dan juga kepada rekan-rekan terdekat saya, apa pernah dia bilang kepada paranormal saya? Oh nggak pernah gitu. Jadi menurut saya hal mulia tapi hal tersebut banyak yang tidak diakui. Kita nggak ada masalah, kita tidak butuh pengakuan. Karena banyak pengakuan terselubung kan gitu. Ya kayak bener kata Abang ya, katanya seorang penyanyi dangdut. Iya. Gua nggak ngakuin gua sebagai seorang penyanyi gitu. dangdut. Tapi begitu ada musik dangdut joget dia juga goyang, suara dia bagus. Bener dong. Gitu. Benar hebat Abang. Ini namanya baru keren banget. Jadi gini ya. Berarti Abang kan ada bawah-bawahannya nih Bang. Itu apa? Cici, cucu, cecet atau apa nih Bang? Udah nggak kehitung. Saya kan dari 98 saya udah 98 ngajar, berarti. Ya. Dan saat ini anak didik saya sendiri udah banyak jadi trainer-trainer hebat juga gitu kan. Saya sendiri itu sebelum kejadian di Brunei ya. Keluar negeri dia prakteknya. Silakan Bang, silakan. Saya rutin dulu ngajar di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Thailand, Jepang, ya kan. Tapi satu saat saya diundang sama Brunei Darussalam. Kebenaran waktu itu juga saya justru ngajar askarnya, tentara kerajaannya. Tapi ada bentuk laporan palsu dan saya harus ditangkap. Lah maksudnya Abang ditangkap gimana sih Bang? Kan Abang mengajar di situ. Iya, karena laporannya palsu. Sampai akhirnya saya di BAP kan, di BAP dan nggak ada bukti. Nggak ada bukti dan seharusnya saya bebas nih kan kalau di Indonesia. Jadi di sana mereka menyatakan, mohon maaf Bapak, karena sistem hukum di negara kami berbeda. Mungkin di negara Bapak bisa langsung pulang, tapi di negara kami benar atau salah, mahkamah yang memutuskan. Jadi saya harus gimana? Nunggu mahkamah manggil. 3 bulan saya. Di sana? Iya, di penjara internasional Jurudong. Di penjaranya maksudnya penjara bebas atau memang? Penjara internasional itu kalau di sini mungkin sekelas Nusa Kambangan. Allahu Akbar. Tapi alhamdulillahnya di sana saya bisa ngebantu dari yang tadinya dalam satu sel itu kita isinya 30 orang, sholat cuma 5 orang. Alhamdulillah satu blok itu jadi sholat semua semenjak saya masuk sana. Iya. Kenapa begitu? Karena banyak banget ini para napi ya. Jadi mereka berasumsi mereka punya kekuatan mistik dalam melakukan kejahatannya. Ya, contoh yang nyuri katanya punya hodam lah, punya jin pendamping lah apa. Jadi kalau ambil wudhu katanya gemeter apa. Jadi saya melakukan terapi setiap hari. Dan akhirnya saya sinergi setiap hari saya kerjasama sama sipir di sana. Sampai sumpah apapun saya berani, sampai saya malah jangan dikasih bebas katanya. Suruh dia ajari dulu ilmunya. Biar kami sipir di sini semua bisa seperti dia lakukan. Ya dia enak lah, Abang di penjara nggak pulang-pulang kasihan istri sama anak ya Bang. akhirnya saya pulang kan. Tapi dari sana saya dapat komitmen bahwa hipnosis yang saya bawa itulah yang benar. Jadi setiap praktisi hipnosis yang mau mengadakan kelas di Brunei harus mendapat rekomendasi saya. Kenapa? Kata mereka, karena bentuk permintaan maaf mereka karena
saya seakan-akan sudah ditumbalkan kalau bahasa mereka. Jangan sampai abang yang ditumbalkan, orang lain yang panen. Jadi kalau mau buka pelatihan di sana harus ngasih tahu saya gitu. Baru Bang Awai baru cerita ini hanya di Rasi saja, di yang lain belum pernah cerita. Bang, aku pengen tanya nih Bang, nah soal bicara Marcel Samsudin, apa sih sebenarnya yang dipertontonkan oleh Marcel dan Samsudin, apakah oleh dalang ini? Ya menurut saya yang dipertontonkan ya dagelan ya Bang ya. Maksudnya dagelan apa nih Bang? Dagelan artinya sesuatu yang memang sengaja diskenariokan, kemudian hal ini keluar daripada alur skenario itu sendiri, menurut saya jadi lelucon. Berarti dalang dong Ya, yang ditontonkan. disinyalir memang ada dalang. Karena apa? Ketika sesuatu ini ada orang yang, ada aktor gitu ya. Kemudian terjadi film ini dan ada orang yang memang diyakini dia memegang kuncinya. Berarti kan secara tidak langsung ini sebagai dalang. Nah, ini tapi bukan tayangan film loh. Karena apa? Karena ini sudah menggiring opini masyarakat banyak, udah jauh nih, udah membias gitu kan. Akhirnya ini jadinya kerana hukum nantinya. Nah, orang ini bisa jadi tersangka atau tidak ya kita kembalikan lagi kepada hukum di negara ini. Karena kan kita kan sebagai orang yang taat terhadap pemerintah ya, artinya negara kita ini adalah negara hukum, biarkan itu nanti dibuktikan di pengadilan. Dan yang jadi alasan juga kenapa dia nggak mau langsung ngebuka aja sih? Kenapa dilama-lamain? Nah, ya itu Iya, tadi. kenapa nggak langsung dibuka aja sih gitu Iya. loh? Kok dilama-lama lain Bang? Ini ada kepentingan apa? gitu Iya, ada kan? kepentingan apa gitu loh Bang? Karena kan yang tadi saya setelkan sedikit sebuah rekaman ya, karena memang unsurnya untuk mencari uang. Kan tadi dia sampaikan, biarkan saja dulu Marcel itu mencari uang ya kan, nanti kalau sudah banyak baru deh. Berarti kan ada tujuan komersil di sana. Ya artinya ya hal ini sebenarnya harus segera disudahi ya. Jangan sampai nanti akan ada aktor-aktor baru lagi yang seolah-olah menjadi superhero, tapi dia itu hanya memanfaatkan momen dan ketika ditanya dia tidak tahu apa-apa. Rekam jejak digital juga dia tidak punya. Nah, ini yang bahaya nih. Akhirnya kan yang jadi membiaskan itu. Banyak pihak-pihak yang sudah banyak campur tangan dalam hal ini, yang mengatakan saya ini pro terhadap GS, ada yang mengatakan saya pro terhadap MR dalam hal ini. Nah, makanya saya katakan ini semua harus segera diakhiri. Gitu. Kalau dari pihak Gus Samsudin saja secara gentle menyatakan permintaan maafnya kepada seluruh masyarakat yang telah dirugikan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja, seharusnya MR bisa dong melakukan itu. Gitu. Nah, buat kalian nih adanya kasus ini sudah ada perpecahan di masyarakat ya Bang, bener nggak? Iya, jadi dari hasil tayangan selama ini ya banyak kita saksiin di masyarakat sendiri ya, khususnya anak-anak nih ya, yang kita khawatirin anak-anak. Jadi yang satu ngakunya jadi MR, yang satu jadi GS gitu. Jadi misalnya pembuktian, apalagi yang kemarin pas itu wesi gitu. Jadi ada temennya digebuk wesi gitu kan. Bang, itu abang kan pro and kontranya sama dia kan? Kita enggak ada, enggak. itu semua saudara kita semua itu. Soal itu ya kan. Nah, terus kemarin juga ada salah satu sahabat saya praktisi itu, jadi dia katanya dia di dalam ruang praktek, tahu-tahu di depan ada keributan. Ternyata yang ribut ini pasiennya yang sedang antri. Ini beneran ini. Dan teman saya ini praktek kebenaran di Jogja ya, kebenaran masih keluarga dalam juga. Dia sampai keluar gitu. Dia keluar terus ditanya nih sama pasiennya, kenapa? Jadi mereka ribut karena yang satu pro ke sini, yang satu pro ke sini. Sampai ribut gitu. Sampai ribut. Awalnya debat, akhirnya pukul-pukulan katanya. Terus malamnya langsung nelpon saya, "Bang, ini gimana, Bang? Ini kalau dilanjutin ini kejadian nyata nih depan saya." Ya saya bilang ya sabar, saya bilang kan. Saya juga bakal usaha, cuma kan kita masih ngumpulin bukti-bukti saat itu gitu. Jadi kalau ditanya, ada nggak sih? Ya ada. Ada ya. Ada gitu. Dari masyarakat. Iya, soalnya waktu kemarin juga banyak kan anak-anak kecil ya Bang ya. Yang satu jadi pesulap merah, yang satu jadi dukun. Yes, iya. Terkata-kataan lu dukun lu, Iya. dasar lu, pesulap lu. Gitu. Ada anak kecil loh, tetangga-tetangga ya. banyak. Banyak. Jadi Dan ini udah kayak jadi tren tersendiri gitu kan. Tapi trennya tren yang nggak baik, ribut gitu kan. dan tapi lucunya Bang, anak kecil itu pakai wig warna merah juga loh Bang. Iya ya. Iya bos, benar bos. Ada yang pakai kantong kresek merah. Iya. Karena nggak punya wig dia. Nah aku mau nanya nih, apakah benar sih tujuannya itu untuk menutupi isu-isu besar di negara ini?
Wah kalau itu gini ya, itu agak rawan nih pertanyaannya. Menurut saya sih unsur kesana ya Nggak ada wallahu ya? alam ya. Nggak ada Menurut lah. saya nggak ada lah. Artinya ya ini tadi, jangan sampai justru ini, jangan sampai kemudian menimbulkan sebuah opini, penggiringan opini yang nantinya seolah-olah tuh akan terjadi yang tadi disampaikan gitu loh. Makanya sebelum terlalu jauh penggiringan opini ini harus segera kita hentikan. Karena kita sadari bahwa kita ini sebagai masyarakat yang baik harus juga mendukung beberapa program-program pemerintah. Salah satunya adalah pemerintah ini sedang gencar untuk mengurangi angka pengangguran. Nah artinya apa? Sebenarnya secara langsung maupun tidak langsung praktisi supranatural gitu kan, baik itu bergerak di bidang apa saja, hipnosis dan juga sebagainya, ini kan secara tidak langsung mereka memiliki pekerjaan yang sudah memang legal di negara ini, karena kan ada pekerjaan disebut dengan paranormal. Nah, Ya, ketika profesi. ini nantinya dihapus, berarti secara tidak langsung kan akan banyak banget nih orang yang Pengangguran. kehilangan pekerjaannya. Ya kalau mungkin saya ataupun Bang Awai punya pekerjaan, ya kalau teman-teman yang lain kan kasihan gitu. Jangan sampai, jangan sampai itu timbul. Nah, kalaupun memang itu ada, berarti kan harus ada solusi juga pemecahan. Nah, nanti kalau seandainya Marcel mengatakan hal ini, perdukunan ini harus dihapus nih, terus nanti mereka ini jadi apa nih kira-kira? Kan lucu, apakah nanti MR ini akan mendirikan pabrik mungkin gitu ya kan, saya nggak tahu nih, dan merekrut para mantan praktisi kan nggak tahu saya. Ngomongnya enak banget ya. Pabrik kan. Kalau duitnya kenceng buka pabrik, kalau enggak gimana? Tuh. Setelah bongkar konflik ini, selanjutnya kalian akan lakukan apa sih? Apa akan ke jalur hukum? Nah, lalu siapa nih yang akan dilaporin nih? Pesulap Merah atau Gus Samsudin? Karena kan kalian berdua ini punya bukti yang cukup kuat ya bos ya. Dan juga dampaknya ini sudah nyata gitu. Jadi apa nih selanjutnya yang bakal dilakuin? Gini ya, kalau Bangun dong. kalau saya ya, kalau saya sih nggak mau ambil pusing ya. Artinya bukan berarti kita tuh menjatuhkan orang sampai orang itu benar-benar jatuh. Biarkan saja nanti publik yang akan menjawab seperti apa dan bagaimana. Biarkan itu berjalan seperti air yang mengalir ya. Kita tidak ada tujuan menjatuhkan siapapun di sini, baik itu dari pihak Gus Samsudin maupun dari pihak Pesulap Merah, tidak ada. Sama sekali tidak ada. Kita hanya membutuhkan pengakuan untuk permohonan maaf, karena banyak sekali masyarakat di luar sana yang terpecah belah pola pikirnya karena kejadian ini. Hebat, Hebat ya benar-benar bos ya. hebat. Jadi hanya permohonan maaf yang dibutuhkan. Udah dimaafin? Ya, Belum. ya kan nanti bagaimana masyarakat. Kalau perlu nanti tampillah berdua. Kita nggak masalah. Kita nggak yang masalah. penting mereka berdamai. Yang penting mereka gitu. berdamai. Udahlah. Terus itu aja. paling nggak semua ini dijadikan pelajaran ya buat kita semua juga, buat mereka berdua juga. Jadi dalam menampilkan tayangan lebih baik ya, lebih ke arah yang apa adanya aja sih, nggak usah pakai satset Iya, settingan begitu nggak ya kan, perlu, nggak perlu. yang akhirnya malah kisru dan lain-lain gitu. Lagian udah bukan fenomenanya, bukan zamannya kayaknya ya kan, sok-sok jagoan gitu ngegerebek gitu, Ya. seakan-akan punya wewenang, padahal Nah, kan nggak ada nggak wewenang sama sekali ngegerebek. Nah, Ngegerebek itu wewenang siapa gitu. Nah, perlu digarisbawahi juga, Bang Awe di sini kan ketika mendatangi GS di Blitar, sebenarnya bukan hanya tentang perkara legalitas kemudian dia bisa seolah-olah dia tuh udah bener gitu, bukan. Bang Awe juga di sini punya kewenangan untuk menyetop seluruh aktivitas dia yang memang menggunakan trik. Gitu loh, benar-benar harus di stop tuh. Artinya apa? Stop ini bukan berarti di dalam praktek yang sebenarnya ya, di stop untuk buat konten gitu. Karena Ya, apa? Nah, karena silakan Bang Awai. saya sampaikan saat itu kepada GS, saya bilang alangkah bagusnya, alangkah apiknya kalau yang namanya lagi melakukan session terapi nggak perlu di-upload, nggak perlu direkam apapun alasannya. Karena kita sebagai pengobat alternatif, kalau melakukan itu, kita harus belajar banget dari dunia medis, dunia kedokteran. Di mana dokter yang setiap ada pasiennya ngupload atau ngerekam pasiennya. Nggak ada, apalagi alternatif. Kenapa malah melakukan itu? Gitu. Jadi akhirnya saya kasih penekanan kepada GS, jangan sekali-kali lagi merekam atau mengupload saat melakukan terapi. Bang, katanya dengar-dengar itu topi ada kenang-kenangannya.
Setiap kali dia datang saya kan selalu pakai topi ini. Konten ngolab juga sama dia. Enggak, ya makanya kan selalu pakai topi itu ada maknanya nggak sih Bang sebenarnya? Jadi gini, saya saat dia datang dengan misi untuk stop pembodohan mengatasnamakan mistik ya, kebenaran ini hashtag saya hashtag yang saya gaungkan. Sampai saya dapat rekornya segala macam karena keberaniannya, dan sampai akhirnya saya memutuskan untuk biarkan dia yang meneruskan. Jadi ini secara simbolik adalah ini kan topi ya dan warnanya putih. Jadi saya pastikan untuk dia itu supaya selalu berpikir baik, positif, suci, bersih gitu. Jadi sebenarnya saya nyampaikan itu ke dia gitu. Jangan sampai yang merah ini cuma bermodalkan keberanian gitu. Kalau yang hitam? Jadi saya seimbangkan dengan hal-hal. Kalau yang hitam? Apa? Kalau yang hitam topinya? Kalau yang hitam itu ya lebih ke arah kesadaran. Kita harus menyadari bahwa di dalam pikiran kita itu banyak pikiran-pikiran yang kotor. Dan jangan biarkan sampah-sampah ini terus-terusan ada di kepala kita gitu. Jadi harus dibersihkan juga. Nah, abang kan capek tadi udah ngobrol, sudah ngomong, udah teriak-teriak. Pasti tenggorokannya udah, kering. Iya, udah emosi. Pasti tenggorokannya dong haus dong. Iya nih. Awas ya Bang. Aspriku yang cantik. Aus Iya, banget. Aspriku yang cantik. Apa bos? Bos mau pakai dulu. Wah keren banget nih, Kalau bos begitu aku. tolong kamu ambilin. Siap bos. Nih, aku Monitor terus punya ya. minuman nih bos. Hati-hati, monitor, jangan sampai tumpah. Nih minuman untuk tamu spesial bintang tamu kita hari ini. Bang, kok gelap ya Bang? Gak apa-apa, oh, tenang aja Bang. Tinggal minum Bang, tenggorokannya. Jadi lega lambungnya tuh, pokoknya. Iya. Silakan abang minum. Oke. Gimana? Mantap. Gimana lambungnya? Ini apa ini sebenarnya, apa ini minumannya apa? Ini Jelasin, madu hijau. Oh, gitu. Iya, jadi selain untuk mengatasi lambung, madu hijau juga baik untuk kesehatan dan daya tahan tubuh. Nah, gitu. mantap. Mantap. Dari cuaca yang begini kalau minum ini tepat banget berarti ya. Iya. Oke, iya. Gak ada yang ketiga kan? Ya udah Bang, abang terima kasih banyak Oke, udah hadir. oke, iya. Pada hari ini kita doakan setiap bintang tamu yang datang pada hari ini, kita doakan diberikan kesehatan, Amin. diberikan rezeki, sukses selalu ya, panjang umurnya, amin. Oke, saya beserta dengan Bang Awai di sini sedikit memberikan himbauan dan juga kesimpulan bahwasanya tidak ada ilmu putih, tidak ada ilmu merah. Yang ada hanyalah merah putih, NKRI, harga mati, damailah Indonesiaku, jangan mau dipecah belah oleh hal-hal yang belum pasti adanya. Gitu, saya Mbah Gareng dan juga Bang Awai mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Oke, kesimpulannya itu segala sesuatu tidak bisa kita pandang hanya melalui logika saja. Boleh berlogika, tapi ingat, dunia ini setiap orang memiliki batin yang artinya ada sesuatu yang tidak kasat mata. Namun, kehebatannya bisa kita rasakan dan itu memang benar nyata. Oke, jangan lupa saksikan terus Rasi Show. Pastinya kita akan hadirkan bintang tamu yang menarik dan akan kita kupas faktanya. Rasis, rumor, artis, selebritis bukan gosip, tapi fakta.